البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Syarniyat karya Syekh Abdul Khaliq Asbahullah, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca setorkan terlebih dahulu, yaitu hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang berisikan di dalamnya tentang 3 orang yang paling Allah Ta'ala benci. 3 manusia yang paling Allah Subhanahu wa taala benci. Yang pertama adalah orang yang mulhid fil haram. Orang yang mulhid, meninggalkan syariatnya, meninggalkan agamanya, murtad atau yang semisalnya di tanah haram. Tanah haram itu seperti Makkah, Madinah itu. Yang kedua adalah orang yang sudah beragama Islam tapi mencari-cari atau mengikuti tradisi orang-orang jahiliyah. Seperti apa contohnya tradisi orang jahiliyah? Kalau ada orang meninggal, mukul-mukul wajah, teriak, jerit-jerit, nangis, gerok-gerok bahasa Jawanya. Paham ya? Nangis dengan keras sambil mukul-mukul wajah, nyobek-nyobek saku. Nah, itu termasuk meratap mayit yang diharamkan. Sedih boleh, nangis enggak ada larangan, cuman jangan berlebihan. Paham ya? Sedih enggak masalah, nangis pun enggak ada larangan, cuman jangan berlebihan. Tapi kalau orang-orang awam ya yang enggak paham tentang agama yang benar, kalau ada orang meninggal mungkin dari keluarganya langsung nangisnya keras sekali. Nangis keras, teriak-teriak ya kan, nyobek-nyobek saku enggak boleh. Paham ya? Mukul-mukul wajah enggak boleh. Itu termasuk namanya meratapi mayit. Perilaku orang-orang jahiliyah. Nah, contoh yang lain adalah apa? Keluarnya wanita memakai hias-hiasan atau mempercantik diri ketika keluar rumah, pakai lipstik atau pakai, intinya memperindah diri agar kecantikan dilihat orang lain. Itu juga termasuk apa? Cara berhiasnya orang-orang jahiliyah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Nah, dan jangan kalian bertabarruj, engkau bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Nah, dan banyak lagi perkara-perkara yang dikatakan atau yang barakallahu fik dianggap itu merupakan tradisi atau kebiasaan orang jahiliyah. Barakallahu fikum, seperti itu. Yang ketiga adalah orang yang menuntut darah orang lain tapi dalam rangka untuk mengalirkan darahnya saja tanpa ada unsur kebenaran, tanpa didasari alasan yang benar. Yang inginnya mendolimi, membunuh orang, menyakiti orang, atau yang semisalnya. Itu juga termasuk salah satu orang yang Allah Ta'ala benci. Tafadhal barakallahu fiik. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Siap? Tafadhal.
Wow. Al-Bukhari. Naam, ahsanta barakallahu fiik. A'anakumullah. Fadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Fadhal. Muttalibu. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Iya, hai. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Liyuhariqa damahu. Naam. Fadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Fadhal. Fadhal. Iqamah. Liyuhariqa. Ewa. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Fadhal.
Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Siap? Bismillah. Fil haram wa mubtaghin sunnatal liyuharika. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. A'anakumullah. Bismillah. Ah. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرام ومبتدئ في الإسلام سنة الجاهلية ومقلد دمين بغير حق Apa? Liyuharika. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. A'anakumullah. Enggak masalah, dilatih terus. Lama-lama nanti bisa insyaallah. Nah, kalau sudah terbiasa bisa. Bismillah. Li li liyuhika liyuharika. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. A'anakumullah. Tafadhal. Bighairi haqqin liyuha apa? Liyuharika minhu liyuharika ma'ahu liyuharika damahu. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. A'anakumullah. Tafadhal.
Rawahu. Na'am, ahsan, barakallahu fiik. Fadhal. Na'am, ahsan, barakallahu fiik. Fadhal. Ayo. Amut tadi. Liyuha. Awa. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan bacanya berikutnya, perhatikan baik-baik. Qala al-mu'allif asbahullah, ini penutupan daripada barakallahu fiik bab ini ya. Nanti masuk dalam bab yang akan datang, ada bab yang baru. Jadi kita baca yang ini, yang penutupan ini. Qala al-mu'allif asbahullah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Nah, kunyahnya Abu siapa kunyahnya? Abdullah bin Umar. Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'istu baina yaday sa'ah bis-sayf hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila adh-dhillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rawahu Ahmad. Masyaallah. Perhatikan, ana artikan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'istu baina yaday sa'ah bis-sayf. Aku diutus dengan pedang sampai mendekati datangnya hari kiamat. Ngartikannya gitu. Nah, maksudnya jihad, perang. Sampai kapan itu jihad dalam perang tersebut? Hatta yu'badallahu wahdah. Sampai Allah Ta'ala diibadahi wahdah, semata, sendirian. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Paham ya? Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, dan telah dijadikan rezekiku di bawah naungan tombakku. Rumah itu tombak. Paham ya? Rumah itu tombak artinya. Dan telah dijadikan rezekiku tahta dhilli rumhi, dan telah dijadikan rezekiku di bawah naungan tombakku. Dhil itu naungan. Paham ya? Naam. Wa ju'ila adh-dhillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri, dan sungguh telah dijadikan kehinaan, was-saghar, kerendahan, 'ala man khalafa amri, terhadap orang yang menyelisihi perintahku, yang menyelisihi syariatku. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, dan barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka dia termasuk mereka. Perhatikan hadisnya, jangan sampai antum enggak tahu artinya ya. Mengetahui arti itu mempermudah untuk menghafal. Ana ulangi lagi, barakallahu fiik. Bu'istu baina yaday sa'ah bis-sayf. Aku diutus dengan pedang. Sampai kapan? Sampai mendekati hari kiamat. Tujuannya apa? Hingga Allah Subhanahu wa taala diibadahi semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, dan sungguh telah jadikan rezekiku di bawah naungan tombakku. Wa ju'ila dhillatu was-sagharu, dan dijadikan
kerendahan dan kehinaan ala man khalafa amri, terhadap orang yang menyelisih syariatku, perintahku. Wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Dan barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka dia termasuk bagian mereka. Ini dalil yang sangat kuat sekali bahwasanya larangan kita untuk tasabbuh. Larangan kita untuk apa? Tasabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Baik dalam hal apa? Berpenampilan atau dalam hal barakallahu fikum berpakaian atau dalam hal semua hal kita dilarang mencontoh orang-orang kufar. Walaupun dengan masalah ucapan saja, ucapan-ucapan kita mengikuti orang-orang kafir, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Kenapa demikian? Karena syariat kita sudah cukup. Syariat Islam ini sudah cukup, enggak perlu pengurangan, enggak perlu penambahan. Jangan sampai kita mengikuti ajaran-ajaran budaya-budaya orang kafir. Paham ya? Sudah kita lewati kemarin. Toleransi dengan orang-orang kafir adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala apa? Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Jadi enggak ada kaum muslimin ikut apa? Ngucapan hari raya Natal. Selamat hari raya Natal enggak ada. Paham ya? Selamat hari raya Nyepi enggak ada. Paham ya? Karena agama Islam sudah punya 2 hari raya. 2 hari raya dalam setahun cukup. Paham ya? Bagi kaum muslimin. Hari raya Idul Adha sama hari raya Idul Fitri. Kalau dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin dalam sepekan apa? Hari Jumat. Paham ya? Hari Jumat. Jadi hari Jumat itu hari rayanya kaum muslimin dalam sepekan. Kalau dalam setahun ada 2 Id, Idul Adha sama Idul Fitr. Kita lihat di sini ucapan Rasulullah SAW di sini bahwasanya diutus dengan pedang, maksudnya berperang jihad sampai barakallahu fikum mendekati hari kiamat. Jadi peperangan selama masih ada, ya terus perang ada terus. Paham ya? Dan sungguh telah jadikan rezekiku di bawah naungan tombakku. Maksudnya apa? Ghanimah. Paham ya? Di bawah naungan tombakku maksudnya ghanimah. Perang menang dapat apa? Ghanimah, harta rampasan perang. Paham ya? Ini juga sekedar ungkapan-ungkapan yang maknanya adalah apa? Ghanimah. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Dan sungguh telah dijadikan rezekiku di bawah apa? Naungan tombakku. Sekarang kalau berperang pakai tombak, pakai panah, pakai pedang waktu itu ya, kemudian menang dapat apa? Ghanimah. Ghanimah ini dianggap rezeki. Harta rampasan perang. Tidak boleh dibagikan kecuali sudah terkumpul semuanya. Karena umat Rasulullah SAW, umat Nabi kita Muhammad SAW termasuk umat yang istimewa, sehingga dihalalkan bagi umat Rasulullah SAW untuk apa? Mendapatkan ghanimah. Kalau zaman dahulu, yaitu umat-umat terdahulu, yaitu umat-umat sebelum Rasulullah SAW, kalau ada perangan menang, itu ghanimahnya enggak dibagikan. Tapi apa? Dikumpulkan di tanah lapang, kemudian datang api dari langit. Disambar, dimakan api tadi itu. Kalau ada orang yang mencuri harta rampasan perang, ketahuan apinya enggak mau makan. Paham ya? Apinya tidak mau melahap, tidak mau makan. Sampai terkumpulkan semuanya baru apinya mau menyambar dan makannya. Itu dulu syariat apa? Umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi umat Rasulullah sallallahu diberikan kekhususan, keistimewaan. Wa uhillat li al-maghanim, dan dihalalkan bagiku apa? Ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang. Paham ya? Itu ghanimah namanya. Kalau fai itu harta rampasan perang tapi tanpa adanya peperangan. Itu fai namanya. Kalau salab itu harta rampasan perang yang dihasilkan 1 lawan 1. Dipahami baik bedanya itu. Ghanimah, fai'un, salabun. Ada 3 ungkapan ini. Fai adalah apa? Harta peninggalan musuh dalam kondisi tanpa apa? Berperang. Baru diultimatum. Hari ini jam sekian, hari ini jam sekian akan diserbu. Tempat musuh tersebut. Baru dapat kabar langsung lari semua musuhnya. Musuhnya langsung lari semuanya, meninggalkan hartanya. Semua itu nanti dikenal dengan apa? Fai namanya. Harta rampasan perang tapi tanpa adanya peperangan. Paham ya? Kalau salabun itu harta rampasan perang yang dihasilkan 1 lawan
satu. Itu salabun namanya. Jangan sampai tertukar ya. Nah kalau ghanimah harta rampasan perang tapi perang dulu. Perang menang, dapat harta rampasan perang namanya ghanimah. Nah, dibedakan. Kemudian sebutan sini, dan sungguh telah dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang menyelisih perintahku, yang menyelisih syariatku. Hati-hati. Menyelisih syariat Rasulullah SAW berarti apa? Berarti dia berada di dalam perkara yang sangat berbahaya. Paham ya? Akan timpa padanya musibah, bala, petaka, bencana, bahkan azab wal'iyadzubillah. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang apa? Yang menyelisih syariat Rasulullah SAW, yang menyelisih perintah Rasulullah SAW, yaitu dengan ucapan apa? Allah Subhanahu wa taala apa ucapannya? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah itu berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Akan ditimpa padanya suatu musibah, bala, petaka, atau akan ditimpa padanya adab yang pedih. Bayangkan menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan orang kalau menyelisih syariat Rasulullah sesat. Hati-hati. Jangan sampai kita sudah tahu hukumnya, tahu syariatnya, tahu pedomannya, malah kita melanggar. Melanggar kemudian malah kita meninggalkan syariat tersebut. Hati-hati. Apa kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih? Dinukilkan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih dengan semakna. Apa kata beliau? Laqad dhalla man taraka hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'dah. Laqad dhalla man taraka hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'dah. Sungguh telah sesat orang yang meninggalkan hadis Rasulullah. Sungguh telah sesat orang yang apa? Orang yang meninggalkan hadis Rasulullah SAW dikarenakan ucapan orang setelahnya. Jadi dia lebih mengedepankan ucapan orang-orang berikutnya, orang-orang belakangan. Sedangkan ucapan Rasulullah dia tinggalkan, itu bahaya. Paham ya? Itu bahaya. Nah, barakallahu fiik. Tapi kalau sudah datang ketetapan dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, udah itu kewajiban kita. Enggak boleh ngelawan, bantah, nolak. Ini masa syariat enggak cocok dengan akal, enggak sesuai dengan logika, enggak ada. Itu semuanya dihindari barakallahu fiik. Karena agama Islam ini dibangun di atas apa? Dalil. Ma'rifatul din Islam bil adillah. Mengenal agama Islam beserta apa? Beserta dalil-dalilnya. Bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan akal. Na'am, Allah musta'an. Jadi hati-hati barakallahu fiik. Kalau menyelisih perintah Rasulullah, menyelisih syariat Rasulullah, itu hati-hati. Ancamannya pedih, ancamannya berat. Sudah tahu itu riba, barang riba, kok malah dia makan. Sudah tahu itu barang riba, kok malah dia konsumsi. Sudah tahu itu barang riba, kok malah dia ikut apa? Transaksi di situ. Hati-hati. Nah, dalam ayat yang lain Allah telah mengatakan, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Artinya apa? Barang siapa yang menentang, menyelisih Rasul, menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah, hati-hati. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mim ba'di ma tabayyana al-huda. Setelah datang padanya petunjuk. Jadi menyelisihnya ini bukan karena dia enggak tahu. Menyelisihnya ini setelah datang padanya petunjuk, bayyinah, penjelasan, kebenaran al-haq datang di hadapannya, dia masih menyelisih. Nah, barakallahu fikum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Naam, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Sudah menyelisih malah dia menempuh jalannya orang-orang yang selain kaum mukminin. Jalannya orang kufar, pemikirannya orang-orang munafik, pemikiran orang musyrikin, itu bahaya. Apa kata Allah SWT? Nuwallihi ma tawalla. Sungguh Allah Ta'ala berpaling dari orang-orang yang berpaling tersebut. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan kami tampakkan orang tersebut ke dalam neraka jahannam. Yang mana neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Hati-hati barakallahu fiik. Kalau sudah ada dalil dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, ini haram, ini halal, ini bid'ah, ini sunnah, ini tauhid, ini syirik, sami'na wa ata'na. Jangan pernah mencari pilihan yang lain. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya apa? Tidak selayaknya bagi seorang mukmin lelaki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, suatu hukum, ini halal, ini haram, kemudian dia malah mencari pilihan yang lain. Paham ya? Dia malah mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan apa? Hawa nafsunya.
Itu enggak layak, enggak pantas. Nah, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Wal'iyadzubillah. Jangan pernah menyelisih syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia, beliau pernah suatu ketika berwasiat. Perhatikan baik-baik. Suatu ketika berwasiat dengan wasiat yang sangat mengharukan. Yaitu apa? Agar kita senantiasa berpegang teguh dengan dua perkara. Hadisnya sering tak ulang-ulang nih ya. Kalau bisa dikondisikan. Yaitu Rasulullah SAW mengatakan apa? Inni tarikun fikum amrain. Inni tarikun fikum amrain. In tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Kitabullahi wa sunnati. Atau kama qala Nabi SAW. Artinya, sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika aku meninggal nanti, kata Rasulullah, jika aku meninggal nanti kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dua perkara tersebut? Al-Quran dan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Jangan pernah terlepas. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah berat. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan, sabar. Paham ya? Karena bagaikan apa? Kal-qabid alal jamri. Orang yang berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah di akhir zaman ini bagaikan orang yang menggenggam bara api. Panas atau tidak? Panas, sabar. Ujian, cacian, makian, gunjingan, sabar. Nah, barakallahu fiik. Nah, karena apa? Itulah dakwahnya para nabi dan rasul untuk senantiasa sabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya para ulul azmi dari kalangan para rasul dan jangan terburu-buru atau tergesa-gesa. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Jadi kita harus mengikuti Al-Qur'an Sunnah, mengikuti syariat Rasulullah SAW yang sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang mana Al-Qur'an Sunnah dua-duanya apa? Wahyu. Dua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an Sunnah. Bukan ucapan manusia. Paham ya? Bukan bikinan manusia, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, sesungguhnya telah diberikan kepadaku Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Yang semisal Al-Qur'an apa? As-Sunnah. Jadi jangan sampai kita semuanya mundur satu langkah pun jangan pernah. Jangan pernah mundur satu langkah meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sudah mengenal Al-Qur'an, mengenal As-Sunnah, mengenal dakwah yang benar, jalankan. Sabar menghadapi cacian, makian, gunjingan, baik tetangga kita, baik saudara kita, keluarga kita. Terkadang kita dibilang orang-orang yang tidak jelas, dibilang orang-orang yang tidak bermasyarakat, dibilang orang-orang yang ganjil, dibilang orang-orang asing. Dibilang orang-orang asing, sabar. Orang yang asing kalau di atas Al-Quran Sunnah, itulah yang selamat. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW beruntung. Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Agama Islam bermula dalam keadaan asing sebagaimana awal permulaan. Paham ya? Nah, kemudian dan akan kembali asing seperti awal permulaan juga. Nah, kemudian apa kata Rasulullah SAW? Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Kita asing di tengah-tengah masyarakat, gak masalah. Selama di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi jangan sampai asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu penting sekali. Kadang orang, wah ana enggak enak Ustaz, sungkan ana Ustaz, segan. Di masyarakat dikucilkan Ustaz. Kita berpakaian jubah, sorban, pakai pakaian gamis, sarung, pakai peci. Kita enggak enak Ustaz. Di tengah-tengah masyarakat dikucilkan, dituduh orang yang enggak beres, dibilangin orang-orang yang ganjil, orang-orang yang kuno, orang-orang yang jadul. Sabar. Paham ya? Sabar. Karena asing di tengah-tengah masyarakat, selama kita di atas kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah, tenang. Itu adalah apa? Kunci keberuntungan. Fatuba lil ghuraba. Jangan seperti orang hizbiyun. Orang hizbiyun sekarang mereka berubah 200 derajat. Bukan 100 lagi, 200 derajat. Paham ya? Awal mula dulu semangat, Masya Allah ini haram, ini bid'ah, ini enggak boleh. Sekarang mereka malah apa? Berubah pakaian. Celananya bantolon, celana ketat. Kemudian mereka berdakwahnya sudah apa? Nah, barakallahu fikum, menggunakan gambar-gambar makhluk bernyawa. Alasannya menarik perhatian masyarakat. Keliru.
Paham ya? Justru mereka yang tertarik akhirnya kan ngikuti apa? Ngikutin barakallahu fikum arahan-arahan yang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allahu musta'an. Seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Jadi jangan sampai kita menyelisih sedikit pun daripada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan barang siapa yang tasyabbuh, menyerupai sekelompok kaum, maka dia termasuk di antara mereka. Di antaranya apa tasyabbuhnya? Menyalakan petasan. Nyalakan petasan, mercon, kembang api ketika apa malam tahun baru versi mereka. Itu tasyabbuh bil kufar. Tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW dan juga para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, enggak pernah. Pernah enggak antum dengar bahwasanya Muhammad bin Sirin nyalakan mercon? Pernah enggak? Pernah antum dengar Abu Bakar Siddiq kemudian menyalakan apa? Petasan atau mercon yang semisalnya bahan-bahannya mungkin waktu itu ada juga. Paham ya? Tapi itu perkara-perkara apa? Merayakan seperti itu termasuk perbuatan atau budaya orang kafir. Dicontoh oleh orang-orang belakangan. Paham ya? Kalau malam tahun baru bergadang, melek sampai jam 12 malam. Setelah itu nyalakan apa? Mercon, kembang api, petasan. Uang yang dikeluarkan bukan ratusan ribu, jutaan, jutaan. Paham ya? Setelah itu lalu dihabiskan, dinyalakan, ledakkan. Itu termasuk unsur apa di antaranya? Tasyabbuh dengan orang kufar, kemudian sekaligus apa? Idha'atul mal. Menyia-nyiakan harta. Uang sebanyak itu jutaan itu belikan mercon, mending disalurkan kepada fuqara dan masakin. Itu loh. Paham ya? Ini sekedar selingan bahwasanya tasyabbuh dengan orang-orang kafir haram. Kemudian di akhir zaman ini yang banyak orang-orang apa? Tertipu, terjerat dan bahkan mengikuti gerak-gerik orang-orang kufar adalah di antaranya apa? Di antaranya adalah asabiyah fanatik dengan pemain sepak bola. Paham ya? Pemain sepak bola orang kafir banyak. Akhirnya dicontoh mulai cukurannya dicontoh, kaosnya dibeli, kemudian barakallahu fikum, kasur pun enggak terlepas, enggak terluput dari apa? Gambar-gambar apa? Barakallahu fikum, lambang-lambang sepak bola mereka. Hati-hati. Barakallahu fikum, hati-hati. Tasyabbuh orang kafir berbahaya sekali. Kemudian juga mulai cukuran. Cukuran-cukuran yang antum saksikan biasanya ya, sini tipis ya, sini tipis, tebal. Sini tipis, sini tebal. Paham ya? Atau modelnya macam-macam. Zaman-zaman sekarang itu ya, kalau antum lihat di salon-salon tuh, jadi kalau cukuran jangan model-model, langsung aja polosnya, polos, kemudian apa bersih, tidak ada modelnya. Itu paling bagus sudah. Barakallahu fikum. Karena Rasulullah SAW melarang apa? Nahan Nabi SAW anil qaza'. Rasulullah SAW melarang qaza'. Qaza' itu mencukur apa? Yahliku ba'dah wa yatruku ba'dah, itu qaza' artinya. Mencukur sebagiannya dan membiarkan sebagiannya. Barakallahu fikum, seperti itu. Ini termasuk bentuk tasyabbuh dengan orang kafir, hati-hati. Kemudian juga termasuk tasyabbuh dengan kufar menggunakan bantalun. Bantalun celana ketat. Paham ya? Sudah ketat, bahannya jeans, kemudian apa? Resleting lagi, udah. Paham ya? Kondisikan. Jadi kalau beli celana-celana yang sirwal, longgar, luas, lebar, leluasa, atau jalan pun tenang, santai. Paham ya? Adapun kalau celana-celana yang pantolon, celana kantoran, yang resleting, yang tipis-tipis, yang ketat-ketat, tinggalkan barakallahu fiik. Karena apa? Karena kita berupaya semaksimal mungkin untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baik dalam hal apa? Berpakaian. Kita lihat bawahnya. Hadis dari Ahmad disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimatullah alaihi, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Artinya perhatikan ini. Dan dijadikan rezekiku di bawah naungan tombakku, yakni al-ghanaim. Yang diinginkan al-ghanaim apa? Ghanaim jamak dari ghanimah. Jadi yang diinginkan apa? Ghanimah, harta rampasan perang. Qala Syekhul Islam rahimahullah, al-musyabahatu fil umur adh-dhahirah tunas tanasuban wa tasyabuhan fil akhlaq wal amal. Penting ini. Penyerupaan dalam perkara-perkara yang zahir, yang nampak, pakaian, syukuran misalkan, turis akan melahirkan tanasuban, kecocokan, wa tasyabuhan, penyerupaan fil akhlaq wal amal, dalam hal akhlak dan amalan. Coba kalau cukuran-cukuran ngikuti orang kafir, jalannya udah gayanya lain gayanya, jalannya, ya kan? Kemudian kalau misalkan pakaiannya, pakaian celana jeans misalkan, kemudian kaosnya kaos yang barakallahu fikum, misalnya kaos-kaos yang
bermodel-model seperti orang kafir misalkan. Gambar apa? Gambar-gambar manusia, gambar-gambar tengkorak atau misalnya gayanya lain. Ini penting ini ya. Jadi penyerupaan dalam hal perkara yang zahir yang nampak itu akan melahirkan kecocokan, kesesuaian dan penyerupaan terhadap akhlak dan amalannya. Coba kalau orang cukurannya apa? Barakallahu fikum, dicukur semuanya rata gitu. Kemudian pakaiannya syar'i. Dia akan nampak dengan apa? Dengan penampilan tersebut akan nampak. Ini berarti pengaruhnya dengan akhlak dan amalannya. Walihada nuhina an musyabahatil kuffar. Oleh karena ini kita dilarang menyerupai orang-orang kafir. Wa musyabahatul ajim, penting ini, dan menyerupai orang-orang ajam. Wa musyabahatul a'rab, dan juga larangan menyerupai orang-orang badui. Arab bukan orang Arab ya. Arab itu badui artinya. Wa naha kulla minar rijal, yang tepat itu wa nuhiya ya. Wa nuhiya kullun minar rijal wan nisa, itu yang tepat wallahu a'lam. Wa nuhiya kullun minar rijal wan nisa an musyabahatin as-sinfil akhar, ya kan? Dan juga dilarang masing-masing dari lelaki dan wanita untuk menyerupai apa? Menyerupai kelompok yang lain. Paham ya? Barakallahu fiik, dilarang. Bahkan laki-laki menyerupai perempuan pun larang juga. Ya enggak? Coba kalau laki-laki penampilan seperti perempuan, gaya jalannya lain juga, bicaranya juga lain juga. Atau perempuan mencontoh menyerupai laki-laki. Ada juga kan? Perempuan pengennya jadi laki-laki, pengennya. Paham ya? Pakaiannya pakaian laki-laki, cukurannya cukuran laki-laki. Sudah dengan penampilan tadi itu secara zahir menampakkan akhlak dan juga amalannya nanti. Kama fil hadis al-marfu', sebagaimana hadis yang marfu' sudah kita lewati, hadisnya Ibnu Umar wa Ahmad. Yang kita lewati tadi itu ya. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Pendek, simpel, padat menjadi barometer ukuran ya. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Allah musta'an. Wa laysa minna man tashabbaha bighairina, dan bukan termasuk bagian dari kami kata Rasulullah orang yang apa? Orang yang menyerupai selain kami. Paham ya? Jadi kalau mengikuti, mencontoh contohnya para salaf. Apa pantunnya itu? Fatashabbahu fa illam takunu mislahum. Fatashabbahu fa illam takunu mislahum. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Fatashabbahu illam takunu mislahum. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Artinya apa? Serupailah mereka walaupun kamu bukan mereka. Kita bukan para salaf. Paham ya? Kita ini orang belakangan. Cuman ikutilah para salaf. Contohlah para salaf. Akidahnya, keyakinannya, perbuatannya, amalannya. Fa illam takunu mislahum, walaupun kamu bukan mereka. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena sesungguhnya mencontoh atau menyerupai orang-orang yang mulia itu keberuntungan. Paham? Nah, itu termasuk pantun yang sering diungkapkan oleh para ulama mengenai apa? Untuk bertasabbuh. Tasabbuh itu menyerupai. Tapi yang sebaik-baik kita serupai siapa? Orang-orang terdahulu dari kalangan para salaf. Para salafun salih, itu para sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in. Jangan sampai keliru ya. Nah, fatashabbahu illam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Naam, kita lihat di sini dikit lagi. Warrajulu al-mustabih. Al-mustabih yang tepat ya. Kalian yang tepat al-mustabih tanpa titik itu. Warrajulu al-mustabih bin nisa itu. Nah, al-mutashabbih apa namanya? Al-mutashabbih. Tashabbaha yatashabbahu tashabbuhan, mutashabbih. Itu yang benar di atas titiknya yang benar itu ya. Cocok. Warrajulu al-mutashabbih bin nisa yaktasibu min akhlaqihinna bihasbi tashabbuhihi. Masyaallah. Dan lelaki yang menyerupai wanita itu dia akan mengambil sedikit dari akhlak-akhlak wanita tersebut sesuai dengan kadar penyerupaannya. Paham ya? Nah, lelaki yang menyerupai wanita, dia nanti apa? Yaktasib, dia akan mengambil, akan menyerap sebagian akhlak-akhlak wanita tersebut sesuai dengan kadar penyerupaannya. Pakaiannya seperti perempuan misalkan ya. Nah, barakallahu fikum. Naam, menggunakan pakaian-pakaian wanita, paham ya? Kemudian sandal juga sandal perempuan warna pink, jubah juga warna pink misalkan, sorban juga warna pink. Itu nanti kalau kita perhatikan gaya gerak-geriknya kayak gitu. Biasanya loh ya, biasanya itu kayak mempengaruhi. Ada pengaruh di situ ya. Karena apa? Karena kadar penyerupaan terhadap orang wanita di antaranya. Na'am, barakallahu fiik.
Ikhwani fi din azza jazakumullah barakallahu fikum, ini hadis yang kita baca. Kesimpulannya adalah hadis yang berisi larangan tentang tasabbuh, penyerupaan terhadap orang-orang kafir, baik dalam hal ucapan, perbuatan, pakaian, dan juga dalam perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haram kita menyerupai orang-orang kafir. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.